Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Palm Spring yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dan dirangkai pula dengan talabul ilmi, serta berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid. Kata baginda Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shallal bardaini dakhalal jannah. Buka Sahih Targhib wa Tarhib 456. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 456. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Silakan. Dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa salat di dua waktu yang dingin, ya, atau bardai, niscaya dia masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, niscaya dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan salat bardain, salat pada dua waktu yang dingin?
baca keterangan di bawahnya. Silakan. Al-Bardain yaitu dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar. Mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, yang sudah menunaikan ibadah sholat subuh, tercatat di sisi Allah hamba-hambanya yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil qiyamah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang menggembirakan kita, disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-417 yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, atau di 420 saja, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bersumber dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bala musibah, dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Oleh karena itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, begitu mulianya keutamaan sholat subuh ini, sampai-sampai Allah sebutkan nama sholat subuh ini secara khusus di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, tepatnya Allah sebutkan di surat yang ke-17 Al-Isra, di ayat yang ke-78. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Silakan. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Lalu secara khusus, dan laksanakan pula sholat subuh. kenapa? Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 waktu sholat sekaligus dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ila ghasaqil laili, ya, liduluki syamsi ila ghasaqil laili, yaitu salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Lihat kalimatnya, laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Ada 4 waktu salat yang Allah sebutkan dalam kalimat ini. Salat zuhur dan salat asar, matahari masih terlihat. Salat maghrib dan salat isya saat matahari terbenam, saat malam itu tiba. Lalu yang satu salat Allah sebutkan sendiri, yaitu dengan wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan laksanakan pula salat subuh. Baru keutamaannya, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu, bukan berarti selain salat subuh tidak disaksikan oleh malaikat. Ketahuilah, setiap manusia ini selalu dijaga oleh 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari.
4 malaikat di waktu pagi dan 4 malaikat di waktu malam yang terus bergantian, sehingga seluruh solat ini tetap disaksikan oleh malaikat. Bahkan kata para alim ulama, kalau sudah salah satu disebutkan oleh Allah, maka yang lain pun juga terkena. Contoh, sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi, al-hajju arafah. Pendek memang hadisnya. Al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti orang kalau menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji, yang penting wukuf di Arafah. Tidak perlu ke Mina, tidak perlu ke Musdalifah cari kerikil, tidak perlu lempar jumrah, tidak perlu tawaf ifadah, nggak perlu tawaf wada. Bukan seperti itu. Yang penting kan haji Arafah, wis wukuf tok sudah haji. Salah. Kata para alim ulama, kalau salah satu rukun haji disebut, maka rukun-rukun yang lain juga ikut mengikutinya. Itulah bahasa Nabi. Satu saja disebut, yang lain akan mengikutinya. Termasuk sholat subuh. Sholat subuh disebut oleh Allah, disaksikan malaikat. Sholat yang lainnya, fardu yang lainnya mengikutinya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang bikin kita merinding adalah, yaitu disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang tadi sudah kami sebutkan tapi tidak jadi kita baca, 417, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar di nomor 417 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, iya, kami dulu apabila tidak melihat seseorang dalam sholat subuh, kami dahulu di zaman Rasulullah, kalau tidak melihat satupun orang di masjid untuk melakukan sholat subuh, maka sholat subuh dan sholat isya, maka kami berburuk sangka kepadanya. Dulu di zaman Nabi, kami, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau nggak melihat orang sholat subuh dan sholat isya di masjid, maka kami selalu suudzon, berburuk sangka. Inilah suudzon yang halal, inilah berburuk sangka yang boleh. Sampai kayak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak kelihatan, biasanya dia sholat di masjid itu, tapi nggak kelihatan sholat subuh sama sholat isya, maka kami berburuk sangka. Kenapa kok berburuk sangka? Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga ada, nomornya kalau nggak salah 613, sholat yang paling tidak disukai oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik nggak mau sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Makanya kata Rasulullah, mereka yang tidak hadir sholat subuh dan sholat isya, maka itulah orang-orang munafik. Karena apa? Karena tidak disukai. Loh, kenapa memangnya nggak disukai? Pak, Bu, maaf, di zaman Nabi tidak ada lampu seperti sekarang. Wong disebutkan dalam satu riwayat, kalau nggak salah berdekatan tadi nomornya yang Sahih Targhib wa Tarhib, para sahabat itu baru mengenali siapa orang yang ada di sampingnya. Itu kalau sudah suruk, matahari sudah meninggi, baru tahu, oh si fulan, oh si fulan, baru tahu. Nggak ada lampu soalnya. Sehingga kaitannya sama orang munafik. Orang munafik itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayatnya 142, ibadahnya itu pencitraan. Orang munafik itu ibadahnya suka pamer, semangat kalau dilihat orang. Orang munafik nggak mau sholat subuh sama sholat isya karena nggak ada yang lihat, gelap. Mereka kalau zuhur, asar, maghrib mau ke masjid, soalnya ada yang lihat. Itu orang munafik. Ibadahnya mesti pamer, itu munafik. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, suratnya surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya yaitu ayat yang tadi kami sebutkan. Masih ingat ayat berapa tadi Bapak Ibu? 142. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina
الذين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, Tetapi Allah lah yang menipu mereka. ciri mereka, Apabila mereka berdiri untuk sholat, cirinya mereka bagaimana terkait masalah sholat orang munafik ini? Satu, mereka melakukannya dengan malas. males. Kalau sholat males orang munafik. Males itu ada dua katanya para alim ulama. Males menunaikan sholatnya, plus yang kedua suka menunda-nunda sholat. Duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya sudah lewat pertengahan malam, waktunya sudah habis, subuhnya suka kerinan. Itu ciri orang munafik. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau kita selama di bangku sekolah dulu diajarkan oleh guru-guru kita, ciri orang munafik itu hanya sebatas tiga. Kalau bicara suka berdusta, kalau berjanji suka diingkari, kalau dipercaya khianat. Maaf, cirinya tidak sebatas tiga. Ada 30 ciri orang munafik itu. Wong ciri orang munafik itu dalam masalah sholat. Sholat tok ini, sholat tok ada 8. Ada 8 masalah sholat. Masalah sholat ini baru ketemu satu ini. Kalau sholat males. Nomor 2 bagaimana cirinya? Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, Alias pamer. Ibadahnya itu kepingin dilihat orang. Sholatnya ke masjid kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang maka dia nggak ke masjid. Termasuk subuh dan isya mereka nggak mau ke masjid karena gelap. Di zaman Nabi tidak ada lampu. Mereka yaitu tidak mau ke masjid karena nggak ada yang lihat. Terus yang ketiga cirinya orang munafik, setelah sholat apa yang dilakukan oleh mereka? Silakan. dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah seperti itu, setelah sholat mereka tidak berzikir. Ya, ada kemarin yang bertanya, Ustadz saya ini karena buru-buru Ustadz, kalau setelah sholat itu Ustadz langsung saya beranjak pergi, tapi saya zikir di perjalanan Ustadz, sambil jalan, sambil di kendaraan itu tetap zikir Ustadz, apakah saya masuk kategori ini? Tidak, tidak. Bahkan diperbolehkan kita yang terburu-buru setelah salam, yaitu boleh langsung beranjak pergi, tetapi ada syaratnya, yaitu sampai sebatas ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram, baru silakan beranjak. Jadi misalnya prakteknya adalah setelah salam yaitu kanan kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram, silakan beranjak pergi. Dilanjutkan zikirnya, zikir sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, sambil di perjalanan boleh. Lanjutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u, dan seterusnya sampai Allahumma a'ini ala dzikrika, dan seterusnya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ayat ditutup dengan la ilaha illallah, dan seterusnya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, selesai. Gak apa-apa. Termasuk imam. Imam itu tidak boleh berlama-lama menghadap kiblat kecuali setelah dia menyelesaikan Allahumma antas salam, Nabi memberikan contoh berbalik menghadap ke jamaah. Jadi nggak boleh terus ngadep kiblat terus, ya, membelakangi makmum. Enggak, itu bukan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi sebatas Allahumma antas salam, selesai baru berbalik melanjutkan zikirnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat subuh. Sebab orang yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid itu boleh dirasani, disuudzoni. Lapo kok gak sholat itu lapo? Biasanya sholat subuh gak sholat, boleh.
Dulu kami, kata Ibnu Umar, di zaman Nabi mereka berprasangka buruk. Nih perhatikan, saking pentingnya subuh ini, saking pentingnya sholat subuh ini. Coba Pak Dedi dibuka Sahih Targhib nomor 423 dari Abu Bakar bin Sulaiman bi Abu Hasmah radhiyallahu an. Ya silakan, ayo. Dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah radhiyallahu an bahwa Umar bin Al-Khattab tidak melihat Sulaiman bin Abu Hasmah di waktu sholat subuh. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau ini ayahnya Ibnu Umar ini sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu an nggak melihat, yaitu orang yang bernama Sulaiman bin Abu Hasmah. Kalau tadi kan dari hadis ini kan riwayatnya ini kan dari Abu Bakar bin Sulaiman. Ini nama Sulaimannya berarti bapaknya. Kalau Abu Bakar kan anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak melihat ayahnya Abu Bakar. Siapa ayahnya Abu Bakar yang dimaksud dalam riwayat ini? Sulaiman bin Abu Hasmah. Tidak dilihat dalam keadaan apa? Tidak sholat subuh di masjid. Lanjut. Ternyata rumah Sulaiman, silakan. Dan Umar bin Al-Khattab berangkat ke pasar setelah itu. Setelah sholat subuh maksudnya. Lanjut. Sementara rumah Sulaiman di antara masjid dan pasar. Ya mesti aja melewati rumahnya Sulaiman. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau setelah sholat subuh beliau langsung beranjak untuk berdagang, yaitu di pasar. Melewati rumahnya Sulaiman. Nah karena melewati rumahnya Sulaiman, ketemulah ibunya Sulaiman bin Abu Hasmah, namanya Ashifa. Langsung ditanya, anakmu kemana? Kok enggak sholat subuh? Sampai kayak gitu loh, ditanya, kemana putramu? Sulaiman bin Abu Hasmah. Jawab ibunya. Lanjut, Pak Dedi, silakan. Umar melewati Ashifa, ya. Ibu Sulaiman. Nah, ibunya Sulaiman. Lanjut. Umar berkata kepadanya, iya, aku tidak melihat Sulaiman saat sholat subuh tadi di masjid. Teruskan. Dia menjawab, apa kata ibunya? Ternyata semalam suntuk itu, silakan. Dia menjawab, iya, semalam dia sholat semalam suntuk lalu ketiduran. Baik, tadi malam dia itu sholat tahajud, malam itu dihabiskan untuk qiyamul lail, terus ketiduran. Ya, berarti kalau begitu Sulaiman bin Abu Hasmah ini radhiyallahu an ini, beliau ini mendahulukan yang sunnah, sedangkan yang wajib keteter. Tahajud dilakoni, subuh kerinan. Ada nggak yang model kayak begini? Ini ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab. Apa kata beliau? Silakan. Umar berkata, iya, sungguh aku menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Iya, lebih aku cintai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Sungguh sholat subuh berjamaah itu lebih aku cintai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Kata para alim ulama, hadis ini menunjukkan yang fardu itu dikedepankan daripada yang sunnah. Sebab masih banyak di luar sana orang-orang yang mengedepankan yang sunnah daripada yang fardu. Maksudnya dalam hukum loh ya, dalam hukum ini. Contoh, kalau kita lihat di masyarakat kita, contoh ini ya, contoh aja, contoh. Ketika adzan Jumat, adzan di hari Jumat, adzan untuk sholat Jumat, begitu banyak orang yang datang saat adzan, maka mereka tidak langsung sholat tahiyatul masjid, tetapi mendengarkan adzan sampai tuntas, lalu kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Sedangkan khotib sudah mulai menyampaikan khutbah, dia mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Menjawab adzan, mendengarkan adzan, hukumnya sunnah Bapak Ibu. Sedangkan mendengarkan khutbah wajib hukumnya. Sehingga sikap kita kalau datang pas adzan Jumat langsung sholat tahiyatul masjid. Setelah itu siap mendengarkan khotib. Karena khutbah Jumat itu wajib didengarkan. Beda sama khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Wong Nabi pernah ketika khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi mengatakan, siapa yang ingin melakukan aktivitas atau terkena uzur, maka silakan meninggalkan tempat sholat kami. Diperbolehkan karena memang nggak wajib. Yang wajib itu sholatnya. Loh, Idul Fitri itu wajib Ustaz, wajib hukumnya. Ya, sunnah naik ke wajib.
dengan beberapa alasan, dan ini nanti tambah panjang nanti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah bahwasannya hal ini lebih dikedepankan yang fardu daripada yang sunnah ya. Berangkat umroh tiap bulan, bahkan tiap tahun sekali dua kali, tapi maaf dia masih punya utang. Nah, nggak bisa. Maka dalam hal ini tutup utangnya. Bayar utang itu hukumnya wajib, sedangkan umroh itu hukumnya sunnah ya. Dia punya utang tapi dia bersodakoh, maka sodakohnya tertahan sampai yang wajib itu diselesaikan Bapak Ibu sekalian ya. Itu jadi banyak sekali, yaitu kita harus mengedepankan yang fardu dari yang sunnah. Bahkan Bapak Ibu kalau baca di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, kalau nggak salah nomor-nomor yang agak akhir-akhir ya, nomor-nomornya itu agak ke belakang, itu di situ nanti disebutkan tentang ciri-ciri waliullah. Siapa orang yang disebut masuk kategori waliullah? Itu Nabi mengatakan diantaranya adalah orang yang mendahulukan yang fardu dari yang sunnah. Itu ciri-ciri waliullah. Lah kalau puasa sunnah Ustadz 6 hari di bulan Syawal sama bayar utang Ramadan, mana yang didulukan? Ya bayar utang Ramadan lah. Lah kalau utang saya banyak, khawatir nanti saya kalau bayar utang dulu saya ndak nutut puasa 6 hari di bulan Syawal, apa boleh saya mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal? Utangnya nanti akhir-akhir saja. Ya nggak apa-apa, boleh, karena ada contohnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah melakukan itu dan tidak dilarang oleh Nabi. Hanya saja yang utama adalah mendahulukan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak melanjutkan materi saya, yaitu 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Terakhir memang menurut catatan saya kita sudah sampai pada bab yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Kalau nggak salah saya bagi ada 2, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Itu catatan saya terakhir di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring. Saya tidak melanjutkan materi itu. Kenapa? Nanti saya akan sebutkan alasannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama di majelis ini juga. Mungkin yaitu tidak sampai seperti biasanya, itu sampai menjelang suruk atau mungkin 15 menit setelah suruk dan seterusnya. Mengapa? Karena pagi hari ini yaitu kami akan mendatangi yaitu undangan untuk menyampaikan khutbah nikah pukul 7 pagi di Hotel Grand Davam Signature Jalan Raya Kayun itu Bapak Ibu. Lah ternyata menurut protokolnya adalah Ibu Gubernur Jawa Timur hadir, sehingga kami diminta untuk datang lebih awal. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau kajian ini tidak seperti biasanya sampai yaitu di atas waktu syuruk atau isra. Baik, topik yang akan kami sampaikan ringkas saja pada pagi hari ini adalah yaitu saat terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Saat terbukanya pintu-pintu langit dan terkabulnya doa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka perlu Bapak Ibu ketahui dua hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa. Allah memiliki asmaul husna al-mujib. Apa itu al-mujib? Mengabulkan doa seorang hamba. Mana dalilnya kalau Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya? Dalilnya adalah di surat Al-Mu'minun, surat nomor 40, yang seringkali kita sebut dengan surat Ghafir, surat 40 ayatnya 60. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Silakan
surat 40 ayat 60. Silakan. Dan Rabbmu berfirman, Apa firman Allah Ta'ala? Silakan. berdoalah kepadaku, Niscaya. niscaya akan aku perkenankan bagimu. Duh, jelas sekali. Berarti ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini wajib kita imani. Kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Yang penting tanamkan dalam hati, Allah pasti mengabulkan permohonan kita semua, permohonan hamba-hambanya. Ini yang pertama. Dan yang namanya dikabulkannya doa itu ya yang tahu hanya Allah. Berapa lamanya yang tahu hanya Allah. Nabi Zakaria alaihissalam itu saja memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, itu nggak bosan-bosan sampai beliau usia tua. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir sampai berusia 90 tahun. Bahkan istri beliau pun sudah berambut putih, beruban. Ya, bahkan dalam hal ini menurut akal nggak mungkin kalau wanita setua itu melahirkan. Ternyata Allah kabulkan. Itu bisa kita lihat di surat Maryam, surat yang ke-19 mulai dari ayat 4. Nanti dibaca berikutnya. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu Allah berikan keturunan, lahir seorang putra, calon seorang nabi pula, namanya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Baik, jadi Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Kapan? Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbicara perkara-perkara gaib kecuali semua itu dari Allah azza wa jalla. Apa yang akan kami sampaikan pagi hari ini tentang saat terbukanya pintu-pintu langit, ini juga perkara gaib. Sehingga kita tidak perlu menanyakan seperti apa pintunya langit itu. Apakah benar langit itu punya pintu? Pintunya itu terbuat dari apa? Seberapa besar pintunya kok langit punya pintu? Ya, apalagi kita sampai yaitu menengok ke atas melihat di mana pintunya, nggak perlu. Ini adalah berita gaib yang kita sebagai seorang muslim ketika menyikapi berita-berita Rasul seperti ini, tugas kita adalah sami'na wa ata'na, pendekatannya dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan logika, bukan. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, kalau tidak salah di surat Al-Anbiya, surat nomor 21 Bapak Ibu sekalian, Al-Anbiya, dan ayatnya ayat 23. Bagus ayat ini sebagai bantahan bagi mereka yang suka mengandalkan logika akal, dikit-dikit memakai akal. Ya. Jadi maka jawabannya ayat ini, Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi mereka lah yang akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Jadi nggak usah yaitu menanyakan, mempersoalkan Allah turun ke langit dunia, ya misalnya mempermasalahkan, lo dunia itu kan bukan hanya Indonesia lah, kalau di Indonesia ini pukul 1/3 malam, pukul 2 katanya Allah turun itu 1/3 malam yang terakhir. Di Amerika jam berapa, lalu di Eropa jam berapa? Ya ini yang suka mempertanyakan. Nggak ada satupun sahabat waktu itu di zaman Nabi ketika Nabi mengucapkan hadis itu mempertanyakan. Terus di negeri lain jam berapa? Apakah Allah juga turun? Wahai Rasulullah, turunnya Allah itu kayak apa? Nggak ada. Semuanya sami'na wa ata'na. Padahal mereka manusia terbaik. Padahal mereka adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan manusia terbaik yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Makanya tugas kita sami'na wa ata'na. Termasuk yang akan saya sampaikan secara ringkas ini, terbukanya pintu-pintu langit.
Mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya kalau pintu-pintu langit itu terbuka itu maksudnya apa sih Pak Ustadz? Maka kata para alim ulama, maksudnya adalah yaitu peluang yang sangat besar bagi doa untuk dikabulkan. Terkabulkannya doa itu ketika pintu-pintu langit itu terbuka, peluangnya besar. Peluangnya besar untuk dikabulkan. Ya, lah kapan saja 11 keadaan. Ada 11 keadaan pintu-pintu langit terbuka. Ya. Baik, saya akan bacakan satu persatu. Nah, manfaatkan waktu-waktu ini Bapak Ibu sekalian agar doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan saja itu? Yang pertama, siapkan Sahih Targhib jilid 1 ya, agak cepat dikit. Nomornya 266 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, 266. Sa'atani tuftahu fihima abwabus sama wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu inda hudurin nida wasaffi fi sabilillah. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya. 2 waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka, Terus, yang mana jika seseorang berdoa jarang ditolak doanya. Duh, pintu-pintu langit terbuka yang mana orang kalau berdoa pada 2 waktu itu nggak mungkin tertolak. Kesempatannya besar untuk dikabulkan. Kapan itu? 1. Ialah pada saat seruan azan Terus, dan pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. baik, sudah ketemu 2 berarti ya. Yang pertama saat berkumandangnya adzan, saat adzan dikumandangkan, banyak berdoa Bapak Ibu. Terutama antara adzan dan iqamah ini banyak berdoa. Yang kedua saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah untuk melakukan penyerangan. Barisan kaum muslimin yang akan melakukan penyerangan dalam jihad di jalan Allah. Nah itu lah, yang nomor 2 ini tidak terjadi di negeri kita ya. Kita dalam kondisi aman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita negeri yang aman, tidak ada peperangan, tidak ada konflik. Baik, kesempatannya nomor 1 berarti, yaitu saat dikumandangkannya adzan. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya, nanti nambahkan sendiri ya. Dalil yang berikutnya, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 260, mundur 260. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 260 dari Jabir. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza thuwiba bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a. Silakan. apabila iqamat salat dikumandangkan, Iqamah dikumandangkan. Kalau tadi adzan, sekarang iqamah, maka pintu-pintu langit dibuka terus dan doa dikabulkan. pendek memang waktunya Bapak Ibu. Qomat sama imam untuk memimpin itu pendek. Sebab biasanya kalau sudah kalimat la qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung imamnya pasti menyerukan istawu sawu sufufakum dan seterusnya. Lah di saat yang pendek itu gunakan berdoa. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Mungkin doa-doa jami, doa yang pendek tapi mencakup semua hal. Misalnya Robbana Atina, yang sebagian orang mengatakan doa sapu apa itu? Oh, kok ada doa sapu jagat? Iya, namanya Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Pendek memang waktunya, tapi saat itulah pintu langit terbuka, doa pasti dikabulkan. Atau bahasa Indonesia boleh, ya Allah selamatkan aku, keluargaku, anak keturunanku dari bala, dari musibah dan seterusnya, boleh. Ini yang nomor 3, berarti sudah 3 ya. Kan saya tadi bilang ada 11, sudah 3 ini. Yang pertama adzan berkumandang, yang kedua barisan kaum muslimin ketika jihad melakukan penyerangan, nomor 3 ketika iqamah dikumandangkan. Sekarang saya beri dalil lagi. Tolong dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 445. Ayo. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata,
kami sholat maghrib bersama Rasulullah. Ayo Pak Dedi silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, Ya, kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perhatikan ya, sholat maghrib ini, perhatikan. Lanjut teruskan. Di antara kami ada yang pulang. Ada setelah sholat maghrib yang pulang. Ternyata ada yang terus. Di antara kami ada yang tetap di masjid. Mereka menunggu sampai isya, maksudnya mereka tidak pulang. Ada sebagian yang setelah maghrib itu tetap di masjid. Lanjutkan. Maka Rasulullah datang dengan tergopoh-gopoh Dan napasnya terengah-engah, sambil dan beliau mengangkat kain sarungnya hingga lututnya terlihat. baik. Loh berarti Nabi ikut pulang? Iya. Kenapa? Karena Nabi itu kalau ba'diyah mesti di rumah. Nabi tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Nggak ada. Meskipun rumah Nabi dekat Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali. Tidak ada satupun hadis Nabi qobliyah ba'diyah di masjid. Selalu di rumah. Di rumah. Bahkan Nabi pernah melihat ada orang setelah sholat maghrib ba'diyah maghrib di masjid, itu sama Nabi suruh pulang. Sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Suruh pulang. Nabi berarti ikut pulang karena Mbak Dia. Lah setelah pulang Nabi balik lagi ke masjid, tergopoh-gopoh, nafasnya tersengal-sengal karena beliau lari-lari kecil sambil mengangkat sarungnya itu sampai ke lututnya, sampai lututnya terlihat. Memangnya kenapa? Nabi ingin memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang yang masih tetap tinggal di masjid, yang nggak pulang setelah maghrib, nggak pulang, nunggu sampai isya. Apa kata Nabi? Lanjut Pak Dedi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Silakan. bergembiralah kalian. Ini adalah Rob kalian. Kenapa? Sungguh dia telah membuka salah satu pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Yubahi bikumul malaika yaqul. Lanjut. Dia berfirman, Apa kata Allah kepada para malaikat-malaikatnya? Unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Silakan. dia berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka telah menyelesaikan sholat fardu Maghrib, dan mereka menunggu yang berikutnya. Isya. Berarti kalau gitu amalannya nambah satu lagi, yang doa terkabul, pintu langit terbuka. Kapan itu? Menunggu di antara dua waktu sholat fardu. Terutama yang jaraknya berdekatan, maghrib sama isya itu dekat. Lah kalau asar dengan maghrib boleh. Pokoknya yang penting dua sholat fardu. Lah kalau seperti sekarang habis sholat subuh menunggu sholat isra, enggak. Karena sholat isra ini hukumnya sunnah, nggak masuk kategori ini, nggak masuk. Tapi punya pahala yang lain, pahala yang lain. Ini yang dua sholat fardu, dua sholat fardu. Berarti amalannya nambah satu lagi, berarti amalan yang keempat itu ya, yaitu sholat menanti di antara dua sholat, saat menanti di antara dua waktu sholat, menunggu di antara dua waktu sholat fardu. Digunakan zikir, digunakan taklim, digunakan baca Quran, baca sholawat sampai sholat berikutnya. Yang berikutnya nambah lagi dalil, nanti tolong tambahkan amalannya, yaitu hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 587 jilid 2 kalau nggak salah, 587, yaitu dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla adh-dhuhri. Silakan. Dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur. Lanjut. Beliau bersabda, Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Silakan. ia adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Maka aku ingin, lanjut. Maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. Inilah saat pintu-pintu langit dibuka. 4 rakaat qobliyah zuhur. Berarti amalannya yang nomor 5 saat sholat sunnah qobliyah zuhur. Makanya jangan pernah ninggalkan qobliyah zuhur ini, Bapak Ibu sekalian, karena di saat itulah pintu-pintu langit terbuka dan kesempatan doa peluangnya besar untuk dikabulkan. Nabi saja sampai mengatakan, aku ingin amalanku terangkat, amal solehku.
saat ini. Nah, itu ya. Baik. Sekarang saya tambahkan lagi dalil. Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang nomor 5 berarti ya amalannya ya. Amalan nomor 5. Apa nomor 5 tadi? Saat sholat sunnah qobliyah zuhur. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat. 4 rakaat ini modelnya ada 2. Pernah saya jelaskan kok. Boleh seperti kita kalau sholat zuhur, asar sama isya, tahiyatnya 2 kali. Seperti itu boleh. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat di malam dan siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lanjut, tambahan dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 786. 786. Wah, ini nggak tega saya bacanya, tapi ya harus dibaca. Yang akhir-akhir terutama ini, yang akhir-akhir. Nggak apa-apa deh ya. Nanti kalau panjenengan ada yang tersinggung gara-gara hadis ini, nanti yang terakhir jangan marah sama saya, marahnya sama Pak Dedi saja, karena beliau yang membaca, saya enggak kok. Ya, silakan baca, ayo. Ya, harus nurut. Suruh, iya. Riwayat At-Tabrani dari Utsman bin Abu Al-As, silakan. Dari Utsman bin Abul As radhiyallahu an. Ya. Dan lapasnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tuftahu abwabus samai nisfal laili fayunadi munadin. Silakan. di tengah malam pintu-pintu langit dibuka. Terus, Lalu seorang penyeru berseru, hal min da'in fayustajabu lahu. Silakan. adakah yang berdoa sehingga doanya dijawab? Sayang mereka di warkop ternyata. Sayang mereka nonton bola Liverpool melawan Deltras. Ya. Dan MU melawan Persibaya, ya. Ya Allah, bola dibelain, tahajud ditinggalkan. Padahal malam itu Allah berseru, siapa yang berdoa, siapa yang pengen doanya dikabulkan. Terus, hal min sa'ilin fayu'ta. Silakan. Adakah yang meminta sehingga dia diberi? Loh, bayangkan ditawari sama Allah. Terakhir, hal min makrubin fayufarraju anhu. Silakan. Adakah orang yang dalam kesulitan agar ia diberi jalan keluar darinya? Adakah orang yang penuh dengan kesulitan lalu kepingin dapat way out, jalan keluar dari Allah? Seperti itu. Lalu kemudian fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa stajaballahu lahu. Silakan. Maka tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa permohonan, melainkan Allah akan menjawabnya. Karena pintu-pintu langit dibuka. Lah yang terakhir ini yang horor. Illa zaniyatan tas'a bi furujiha. Lah ini ujungnya ini. Aw asyaron. Siapa itu asyaron? Ayo baca. Kecuali pelacur yang menjual dirinya. Kecuali wanita pezina, doanya ditolak oleh Allah. Nggak diterima doanya pelacur. Yang kedua, Atau orang yang meminta pungli atau upeti. ya, cukai, pajak. Sudah dipikir sendiri aja deh. Ya, orang yang kerja masuk di sini, doanya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak diterima. Ya, itu sekolahnya tinggi loh itu. Nggak sembarangan loh itu untuk masuk ke situ. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? Yang nomor 7. Yang nomor 7 perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Mohon maaf, bukan Sahih Targhib, Sahih Muslim. Nomornya 557. Sahih Muslim 557. Bapak Ibu, maaf ini, tolong dihafalkan doa iftitah yang bunyinya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tolong apalkan doa iftitah itu ketika sholat. Jadi bukan hanya Allahumma ba'id baini wa baina, bukan hanya wajhtu wajhiyya, bukan hanya itu, tapi ini tolong diapalkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Memang versinya banyak iftitah ini. Ada yang
Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada. Kalau itu kalau tidak salah disebutkan dalam sebuah hadis, ada 12 malaikat atau 12 apa 30 malaikat yang memohonkan ampun, berebut memohonkan ampun. Tetapi kalau yang ini kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, kita dengarkan hadisnya. Sahih Muslim 557, nomor aslinya 601, nomor asli 601. Kita baca cetakan terjemahan. Ayo. Dari Ibnu Umar, Ya. radhiyallahu anhu katanya, Ya. ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, Lanjut. tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam jamaah membaca, Yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lanjut. maka bertanya Rasulullah SAW, Manil qailu kalimata kadza wa kadza. Silakan. siapa yang membaca kalimat itu tadi? Siapa yang membaca tadi itu dalam salat? Kabira walhamdulillah. Nabi dengar soalnya. Terus lanjut. Qala rajulun minal qaum. Silakan. Jawab laki-laki itu, Ana ya Rasulullah. Silakan. aku ya Rasulullah. Terus qala Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Silakan. aku kagum terhadap kalimat itu karena dibukanya segala pintu langit. Loh, aku kagum dengan bacaan itu. Semua pintu-pintu langit terbuka. Lu bayangkan. Lalu sampai-sampai Ibnu Umar berkata, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillahi katsir wa subhan, dan seterusnya tadi itu. Nah ini tolong ya, itu sudah nomor 6. Nomor berapa? 7. Ya, jadi doa iftitahnya kabira walhamdulillahi katsira, itu pintu-pintu langit dibuka kalau baca itu. Nomor berikutnya ini. Nah, lagi kelar ini. Buka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 999. Nah, jilid 2 ya, 999. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya. telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Terus. bulan yang penuh berkah. Terus. Puasa diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Poinnya. Padanya pintu-pintu langit dibuka. Oh, sampai situ aja. Pintu-pintu langit dibuka, setan pintu neraka jahim ditutup, setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan Allah punya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya di bulan Ramadan, maka dia benar-benar tidak mendapatkan kebaikannya. Berikutnya dalil terakhir, dalil penutup, Tirmidzi. Ini kitabnya tidak ada, saya bacakan atau mungkin bisa dilihat yang di-download. Nomornya Tirmidzi, nomornya 3598. Tirmidzi 3598. Saya bacakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, 3598. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. Nah itu ya, jadi kalau yang nomor 8 tadi amalannya saat datang bulan Ramadan, itu pintu langit dibuka. Lah yang sekarang ini tidak ini. Ayo dibaca Pak Dedi. 3 orang, betul. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, tidak mungkin ditolak oleh Allah. 3 orang ini. Siapa itu? yaitu seseorang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi doa menjelang berbuka puasa itu mustajab, nggak mungkin ditolak. Teruskan. Seorang imam penguasa yang adil, Penguasa yang tidak zalim sama rakyatnya, pemimpin yang adil, doanya pasti mustajab. Terus. dan doanya orang yang dizolimi. Nah, 3 orang ini doanya bagaimana posisinya? Yarfa'uhallahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama. Silakan. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan, Terus. dan akan membukanya baginya pintu-pintu langit. Duh, bayangkan
diangkat doanya 3 orang ini ke atas awan, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaki walau ba'da hinin. Silakan. Seraya berfirman, Apa kata Allah? demi kemuliaanku, Aku benar-benar sungguh aku akan menolongmu, Aku benar-benar akan menolong kalian. Masya Allah. Terus lanjut. meski beberapa saat lamanya. Berarti kalau gitu amalan yang terakhir ada 3. Nomor 9, 10 dan 11. Yang nomor 9 doa menjelang berbuka. Yang nomor 10 pemimpin yang adil. Yang nomor 11 adalah apa tadi? Orang yang terzolimi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah saat terbukanya pintu langit dan dikabulkannya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Saya tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.